Sulawesi Selatan. Pengalaman baru yang luar biasa. Sulawesi Selatan jadi perjalanan yang luar biasa karena menghabiskan 7 hari. Kita awali hari pertama di Makassar. Langsung sarapan, kita landing langsung sarapan di Coto Gagak Makassar. Semuanya enak-enak. Coto Gagak Makassar. Sempat bincang-bincang juga sama salah satu keluarga pemiliknya, dan ternyata historinya itu sungguh luar biasa panjang. Itu menjadi salah satu pionir bagaimana Makassar itu dikelola sebagai tempat wisata kuliner. Kita berpindah ke salah satu mall di Makassar untuk membahas soal isu pendidikan. Esensialnya sebagai revenue, quote-unquote ya, revenue di sini adalah impact yang diberikan. Ditemani oleh komunitas Masikola, itu menjadi salah satu perbincangan dan diskusi yang luar biasa. Karena isu pendidikan itu menjadi salah satu tulang punggung, salah satu isu terpenting yang ada di Indonesia, terlebih khusus di Makassar. Lalu kita bergeser ke agenda selanjutnya. Kita bersama Pak Sandi, ditemani oleh Pak Sandi. Waktu itu kita bicara soal bagaimana kreativitas, inovasi, dan nilai-nilai kewirausahaan itu menjadi aspek penting dalam kita menjadi sosok maupun kelompok yang mandiri, dan bagaimana kita bisa mendobrak kesulitan-kesulitan ekonomi dan juga kondisi perekonomian yang ada sekarang. Pak Sandi memaparkan banyak sekali hal, dan bagaimana UMKM, bagaimana ekonomi kreatif, industri pariwisata, dan juga industri yang kita mulai dari diri sendiri, itu bisa menjadi tolak ukur, indikator kemajuan kita sendiri. Setelah itu acara selesai, langsung diajak sama Pak Sandi makan ke Palu Basah Serigala. Dan aku kasih tahu dulu ya, Palu Basah Serigala ini jadi tempat terenak aku icipi di Sulawesi Selatan. Sebutkan 3 kuliner favorit, karena ini kota makan enak. Nah, saya suka banget daging, Bang. Jadi ya balik lagi kayak itu, soto, lontong sama Palu Basah. Itu a very good day one, penuh pengalaman yang berarti, dan penuh tempat di mana kita bisa saling berbagi pengalaman satu sama lain. Dan itu yang menjadikan hari pertama di Makassar luar biasa keren. Lanjut ke hari 2, kita langsung geser nyebrang dikit dari Makassar ke Pulau Laylae. Kita naik kapal di situ bareng teman-teman dari beberapa komunitas dan juga duta lingkungan hidup. Kita membuat aktivasi beach clean up bareng warga lokal Laylae. Kami sudah layak di sini, hidup dengan tenang di sini. Di atas 60 tahun sudah kita di sini. Dan Laylae ini cukup menarik karena ternyata isunya itu terkait sampah, di mana pagi-pagi itu para ibu-ibu bersih-bersih sampah di sekitaran pantai, dan bapak-bapaknya melaut mata pencarian sebagai nelayan. Lagi tidur. Namun spiritnya sangat luar biasa dari para ibu-ibu di sekitar Laylae, di Pulau Laylae itu, dan bagaimana mereka dengan berani menyuarakan untuk menolak reklamasi. Ini menjadi suatu diskursus yang menarik pada saat itu, dan ibu-ibu dari Laylae itu menyampaikan kalau reklamasi ini akan menghambat pekerjaan para nelayan di sana dan juga akan menimbulkan masalah sampah lebih besar lagi. Namun kita dalam suasana yang juga yang gembira, akhirnya kita sarapan juga di Pulau Laylae bersama ibu-ibu dan juga beberapa komunitas lingkungan di sana juga. Kita makan di pinggir pantai dengan berlandaskan tikar, banyak sekali anak-anak, bahkan ada kucing di sana. Luar biasa, spirit teman-teman yang ada di sana untuk turut melestarikan lingkungan sekitar mereka, khususnya Pulau Laylae. Pulau Laylae!
siang bolong, teriknya luar biasa, panasnya luar biasa, kita jajal ke Fort Rotterdam. Benteng ini itu memiliki akses keluar masuk. Di zaman dulu ada 2 gerbang. Gerbangnya masih ada, Pak? Masih, tidak lagi dibuka. Di situ kita diajak untuk belajar banyak sekali sejarah, bagaimana Fort Rotterdam itu dibentuk, dan juga bagaimana hal itu bisa memberikan impact pada kondisi sosiopolitik. Dan akhirnya kita mengadakan diskusi juga di dalam, memodalkan kursi pendek melingkar di tengah Fort Rotterdam, yang mana ternyata Fort Rotterdam itu sudah seringkali digunakan untuk kegiatan-kegiatan kreatif. Menurut saya pribadi, itu sudah menuju ke arah yang benar, arah yang menarik untuk bagaimana utilisasi Fort Rotterdam itu menjadi suatu daya tarik dan mengikuti, beradaptasi bagaimana perkembangan zaman ini muncul. Lalu kita lanjut ke agenda yang satu yang paling saya suka, yaitu mabar esports bareng komunitas Avatar Esports. Kita sempat bincang-bincang sedikit bagaimana Dr. Udin menginisiasi dan mengembangkan Avatar Esports. Itu pula saya juga di Pikmi Esports. Dan banyak sekali kesamaan values bagaimana kita mau mengengage community esports secara luas dan memberikan nilai-nilai pengalaman teman-teman yang emang banyak interest ke dunia esports untuk menaikkan level mereka, lalu memberikan awareness yang lebih luas bahwa esports itu tidak hanya main game. Nah, jadi ternyata tuh esports gak cuma main game aja, tapi itu suatu ekosistem yang ternyata membutuhkan dan bisa melihat banyak sekali lapangan pekerjaan. Kita harus membuka mata kita lebih luas dan juga melihat peluang-peluang yang ada di esports. Banyak aspek yang bisa kita kerjakan di esports, dari mulai production, marketing, financial, atau bahkan beberapa lini revenue lain atau lini bisnis lain. Seperti ada talent management, content creating, merchandising, event organizing, dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah menarik adalah kemarin aku diajak main Mobile Legends juga di sana, meskipun dibantai habis-habisan. Tapi itu fun, itu pengalaman yang sangat menarik karena setelah kita bahas diskusi yang bukan cukup berat, yang cukup substantif, kita akhirnya ada refreshing sedikit dengan main Mobile Legends bareng teman-teman komunitas esports di sana. Di hari sebelumnya, Rian Fahadi ngontak aku by DM Instagram, "Lam, lagi di Makassar juga." Terus tiba-tiba dia langsung ngajak ketemuan, kita ketemuan sambil makan konto. Terus ternyata dia ada event di Sleep Basic di Makassar. Akhirnya setelah kita dari event esports itu, dia langsung datang ke talk show-nya di Sleep Basic. Jadi sang presiden di Sleep Basic, Rian Fahadi, akhirnya ngajak aku untuk bincang-bincang di Sleep Basic edisi Makassar sama beberapa tokoh hebat. Ada Bang Coel di situ, Bang Adi Matuju, sama Kak Zetmin. Dan kita bahas beberapa topik-topik menarik, bagaimana anak muda itu harus vokal dalam menyuarakan apa yang menjadi fokus mereka. Kita harus berisik tapi juga harus berisi. Oleh karena itu perlu ada background objektivitas dan rasionalitas apabila kita bersuara. Marwah arah gerak negara, arah gerak bangsa, dan arah kehidupan kita ditentukan oleh hela nafas dan suara kita. Maka apabila kita berhenti menyuarakan pendapat kita, menyuarakan apa yang kita pikirkan, kita akan berhenti bergerak. Pak Presiden di Sleep Basic, Rian, kudos buat di Sleep Basic buat Rian dan tim. Buat Kang Alam, udah ada jauh-jauh datang di sini coba hamburger. Di malam hari setelah di Sleep Basic, kita nyoba burger yang lagi viral, burger Daeng. Kalau misalkan populernya burger Fine Leg. Ayo, burger Daeng ini cukup menarik karena chefnya sangat entertaining. Udah lama manis nih. Aku digombalin terus sepanjang dia masak itu mungkin setengah jam ada kali. Dan itu jadi suatu pengalaman yang cukup baru karena digombalinnya sama mas-mas. Tapi asik. Itu jadi mood-mood. Burgernya juga enak banget. Jadi kalau yang merasa kesepian, bisa digombalin dan Very recommended. Dan terakhir, sebagai penutup di malam itu, karena kita sudah dapat mood yang baik nih, mood yang bagus setelah ke Burger Daeng, kita nongkrong di kafe. Ternyata di sana udah banyak sekali teman-teman, atas dari influencers dan juga beberapa komunitas tertentu. Kita nongkrong di sana dan kita ada live musiknya, dan aku tiba-tiba diajak on stage buat naik ke panggung.
Karena kita nyanyi bareng di sana. Sangat cair, sangat seru, sangat pecah ya. Itu jadi hari yang luar biasa asik karena banyak sekali agenda-agenda ataupun kegiatan-kegiatan yang cukup penting. Dua agenda terakhir sebagai penutup. Jadi setelah itu seperti experience yang sangat mengasihkan dan juga sangat eye-opening. Itu hari yang cukup baik. Hari ketiga di Toraja, salah satu tempat paling menarik sedunia yang pernah aku kunjungi. Langsung dihadapi dengan view yang luar biasa. Swissnya lokal sih aku bisa bilang. Jadi potensi terkait pariwisatanya sebenarnya luar biasa tinggi. Toraja, it was very good. Titik pertama kita awali dengan makan siang. Di salah satu tempat namanya Cafe Melo. Ketemu juga beberapa anak-anak muda di sana, kita bincang-bincang sedikit. Dalam itu menjadi kondisi yang dihadirkan, apalagi sekarang tokoh-tokoh nasional mencontohkan yang sangat baik. Short tapi simple. Tapi kita langsung lanjut ke agenda selanjutnya, kita ke Londa. Londa ini merupakan salah satu kompleks pemakaman tradisional di Toraja, di mana banyak sekali aspek-aspek adat istiadat yang harus kita hormati. Ini untuk yang tengkorak di luar sini emang dikeluarkan dari peti atau kita perlu salib? Pemakamannya ini dengan kita menaruh peti di dalam suatu gua dan kita biarkan seperti itu. Jadi saat kita masuk ke gua itu banyak sekali tulang belulang dan juga banyak sekali peti-peti yang ditumpuk satu sama lain, tapi itu salah satu pengalaman paling magical yang pernah aku datangi karena diceritakan juga oleh yang kebetulan waktu itu yang menemani adalah Purta dari Kepala Suku Noi. Ceritakan banyak sekali histori-histori dan juga kultur-kultur yang masih sangat kental di Toraja khususnya terkait proses pemakaman ini. Dan selanjutnya kita ke Keteksu. Salah satu desa tradisional yang tidak pernah berubah di Toraja karena masih banyak sekali unsur-unsur tradisional saat dijaga, salah satunya adalah rumah Toraja. Dan situ juga ada salah satu museum yang dimana isinya tuh banyak sekali peninggalan-peninggalan khas Toraja. Namun yang tidak kalah menarik, lebih banyak lagi yang jual souvenir di situ. Aku sempat nongkrong juga sama pelaku industri kopi di Toraja di situ. Kopinya enak banget, kayaknya itu salah satu kopi yang paling enak pernah aku coba sih. Lain kalau di Sulawesi Selatan ada yang disebut lumbung padi, di Sidrap. Kalau di Toraja itu kopi, spesialis untuk kopi. Memang cocok ya untuk iklim dan lain-lainnya. Iya, karena kalau Arabica mas dia hanya bisa tumbuh di 1000 mdpl. Dan Toraja spesialis di Arabica. Kopi khas Toraja itu, jadi Keteksu itu luar biasa sekali. Setelah Keteksu, kita ke Tobarana. Dan di Tobarana ini adalah salah satu sentra tenun kain khas Toraja, di mana itu juga banyak ibu-ibu yang datang tiba-tiba menyambut ya dengan sangat hangat. Teman-teman di Toraja ini sangat-sangat hangat dalam menyambut. Hebat, 70 cm dari bisa buat apa? Selendang? Baju. Dan juga ada adat rumah adat Toraja yang langsung dipampangkan dengan latar belakang alam yang sangat indah. Jadi itu pengalaman healing yang luar biasa. Bisa berbelanja, bisa melihat keindahan alam secara langsung, ditempel dengan keindahan budaya yang ada di Toraja. Jadi memang Toraja ini itu benar-benar ideal. Jadi semua rumah harus menghadap ke utara. Oh, semua rumah harus Ke rumah adat. Ada filosofi ya. Buat healing untuk teman-teman yang suka dengan budaya, dan Tobarana ini juga menjadi salah satu spot yang sangat menarik. Setelah dari Tobarana, kita diajak ke suatu tempat untuk turut menyaksikan pesta adat Matalo. Kembali lagi ini suatu proses pemakaman juga. Jadi ada keluarga yang berduka di situ dan masyarakat itu turut berkumpul untuk memberikan suatu penghiburan. Kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol,
dan itu suasana yang cukup menarik, pengalaman yang sangat menarik karena ada atmosfer yang cukup unik di sana. Pelajaran terkait bagaimana kita bisa ikhlas kepada orang lain, kita bisa turut membantu sesama, dan kita bisa bergotong royong untuk meraih kebahagiaan, namun bukan kebahagiaan kita sendiri tapi kebahagiaan orang lain. Itu value humanity yang menurut saya luar biasa dan saya temukan di Toraja. Setelah selesai dari upacara adat Matalo, kita makan malam sambil ngopi di Kana Toraja. Tempatnya luar biasa, cozy, unik, luar biasa pokoknya. Kita diperlihatkan juga bagaimana tidak hanya terkait alat, tapi bagaimana kita secara langsung itu aktif dalam proses development dari kopi itu sendiri. Kita juga ngobrol sama komunitas kopi di sana, pecinta kopi. Jadi emang ada yang pelaku, ada yang emang entusias kopi dari Toraja. Kopi Toraja ini bisa menjadi salah satu tulang punggung perekonomian khususnya masyarakat di Toraja. Setelah itu kita langsung ke salah satu rumah warga di Mengkendek kalau nggak salah namanya. Di Mengkendek ini kita disambut satu kampung gitu. Sekali lagi terima kasih Bapak juga selaku tuan rumah sudah mampu menerima kami semua di sini. Mohon maaf apabila memberatkan dan merepotkan, tapi kami di sini rasanya pengen mendapatkan pengalaman bagaimana jadi rasanya orang Toraja berasli. Ini sudah di Sematang Sarung juga biar seperti orang Toraja sungguhan. Karena kebetulan ada Mak Badong, di mana pemilik rumah tersebut juga dalam kondisi berduka, dan kebetulan upacara adatnya itu tidak lama dilaksanakan beberapa hari setelah kedatangan saya di situ. Jadi itu udah mulai permulaan awal-awal prosesi upacara adatnya. Jadi Mak Badong itu masyarakat sekitar itu melingkar dalam satu lingkaran. Mereka bergandengan tangan menari sambil bernyanyi. Sebagai apa? Untuk apa? Untuk menghibur juga, untuk menghibur dari keluarga yang sedang berduka di sini. Selain menyaksikan bagaimana prosesi Mak Badong ini dilaksanakan, juga sempat berbincang-bincang dengan warga-warga sekitar, nongkrong di teras rumah. Sedangkan saya diajarkan dari kecil Bapak, Indonesia adalah negara demokrasi, tidak ada yang saling perintah, tapi yang ada adalah saling diskusi. Masuk ke hari 4, kita kembali lagi ke Makassar dan kita langsung makan siang dan ngobrol-ngobrol bersama beberapa teman-teman pengusaha muda dari Makassar. Dan spektrumnya sangat luas, ada yang F&B, ada yang lagi bisa roastery coffee, ada juga yang ke clothing line, ada yang ke content creating, dan lain sebagainya. Jadi cukup membanggakan ya melihat teman-teman yang masih muda ini, rata-rata masih di awal 20 tahun, udah mulai ada dorongan untuk menjadi mandiri secara ekonomi, dan juga memiliki minat-minat kewirausahaan yang tinggi. Dan mayoritas dari mereka alasannya cukup sederhana, karena ingin membuka lapangan kerja untuk bisa membantu sesama. Dan esensi itu yang sebenarnya sangat menarik. Dan juga di sana beberapa ketemu anak-anak kecil yang sangat lucu. Ya, tiktokan bareng. Tapi itu asik banget. Meskipun lumayan singkat, tapi itu menjadi suatu diskusi perbincangan yang asik. Tapi kembali lagi terkait yang saya selalu menyampaikan hal sama terkait USP, UVP, dan identitas itu sendiri. Sorenya, setelah kita dari makan siang, kita ke Biringkanaya. Di depan masjid kita olahraga sore sama warga setempat. Pas lewat di sana, lagi ramai banget di lapangan. Terus kita turun, akhirnya kita nyoba volley, nyoba main badminton sama masyarakat, bapak, ibu, mas, mbak, adik-adik di sana. Ramai banget. Sayangnya aku volley-nya nggak terlalu jago, jadi ya gitu-gitu. Badmintonnya masih oke lah, main sama ibu-ibu dan bapak-bapak di sana juga. Kayaknya asik sih kalau misalkan kita bisa kayak gitu terus di daerah-daerah selanjutnya, karena hangat banget rasanya di sana. Benar-benar diterima, di welcome, dan saya rasa itu menunjukkan nilai-nilai keindonesiaan yang sangat tinggi. Hari keempat cukup singkat, pengalaman olahraga bareng masyarakat warga-warga Makassar. Dan selanjutnya
pada ke hari kelima kita ke Goa, dan saya waktu itu mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk langsung sowan silaturahmi ke kerajaan Goa, menghadap langsung ke Raja Goa saat itu bersama keluarga, dan kita berbincang-bincang bagaimana nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi, dan bagaimana kerajaan Goa ini secara histori sudah banyak berpartisipasi dalam proses, dan juga bagaimana pengaruh kerajaan Goa secara politik, secara sosial, ekonomi, dan sebagainya ke masyarakat di seluruh Goa. Jadi memang meskipun secara pemerintahan kerajaan Goa ini tidak ada kewenangannya di situ, tapi secara budaya masih sangat kuat mengakar rumput dan juga masih sangat berpengaruh terkait bagaimana masyarakat Goa itu berkehidupan sehari-hari. Ya, salam hormat untuk teman-teman dari kerajaan Goa, untuk keluarga semua. Setelah dari kediaman keluarga kerajaan Goa, saya diajak secara langsung oleh para putra-putra Raja Goa, pangeran-pangeran Goa, ke Museum Balarempoa. Itu adalah dahulunya istana dari kerajaan Goa dan sekarang dijadikan sebagai museum. Diceritakan dan ditujukan banyak sekali peninggalan-peninggalan, histori-histori, kronologi, bagaimana kerajaan Goa ini bisa berpengaruh itu pada saatnya, dan juga apa yang menjadi turun-temurun di kerajaan Goa. Saya juga diberikan izin untuk memakai busana adat Goa yang sangat menarik. Itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Kembali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga kerajaan Goa yang sudah menemani saya, menerima saya dengan hangat di kediaman dan juga di Museum Balarempoa. Akhirnya kita kembali lagi ke kota Makassar di sore hari. Kita main bebek-bebekan. Aku nggak tahu namanya apa, tapi kita anggap aja itu bebek-bebekan ya, meskipun bentuknya nggak semuanya kayak bebek. Di Pantai Losari. Jadi kita mengitari perairannya itu ya. Di Pantai Losari itu ada satu kawasan perairan yang bisa kita putarin dan kita lihat lanskap Makassar. Ada Masjid 99 Kubah di situ. Terus juga kita bisa melihat beberapa tempat-tempat ikonik lainnya dari perairan dengan menggunakan kapal bebek-bebekan itu tadi. Dan itu asik banget karena ternyata bisa nyetel lagu di situ. Dan ya pengalaman yang sangat enjoyable. Dan rasa-rasanya kayak turis banget di situ. Dan itu untuk hari kelima tidak terlalu banyak, tetapi suatu kehormatan yang luar biasa untuk bisa bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh hebat. Dan udah menuju ke hari-hari terakhir, hari ke-6 kita ke Bone. Dan ke Bone ini lumayan perjuangan. Karena menggunakan jalan darat dan itu berapa jam itu? 6 jam, 7 jam. Jadi kita diajak jalan-jalan di kisaran Bone. Ke Tugu 0 km Bone. Jadi kayak alun-alun, cuman ada beberapa tugu dan ada patung yang luar biasa ikonik di Bone. Dan di seberang Tugu 0 km Bone itu kita langsung ke Museum Lapa Wawoi, di mana itu juga banyak sekali artefak-artefak peninggalan sejarah terkait kerajaan Bone juga. Banyak sekali yang bisa dipelajari, tapi ada satu hal, cuman aku nggak yakin aku sempat foto apa enggak ya, nanti aku coba cari. Itu adalah guide yang menjelaskan terkait museum itu. Topiknya gokil parah. Keren banget. Meskipun sudah berumur, tapi stylish banget, dan aku kalau masih ada fotonya aku mau ngikutin sih gaya fashionnya beliau. Karena itu asik banget. Itu jadi highlight of the day sih. Dan setelah itu kita baru mulai pembicaraan terkait dialog. Waktu itu nama dialognya itu tabe. Tabe itu kalau di bahasa Sulawesi Selatan itu kayak permisi gitu. Tabe ini adalah tantangan beda era. Dan di situ banyak sekali diskursus, pembahasan terkait bagaimana anak muda ini bisa survive untuk mengikuti perkembangan zaman. Terkait tantangan beda era ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang perlu dicatat. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kritis di sana, dan juga banyak sekali muncul beberapa tantangan-tantangannya sekiranya sangat fundamental terkait akses kebutuhan dasar, namun masih belum bisa terpenuhi di daerah Bone. Dan itu menjadi tantangan bersama, dan teman-teman di sana itu ternyata cukup solutif. Mereka sudah mulai memiliki gambarannya, namun masih butuh perjuangan lebih untuk ke sana. Dan ada salah satu hal yang menarik. Ada salah satu komunitas pendidikan yang juga turut aktif untuk membantu teman-teman yang kesulitan untuk mengakses pendidikan formal. Itu akhirnya mereka mengkompilasikan suatu antologi dan jadikan satu buku.
salah satu karya konkret bagaimana kita bisa membantu sesama dan memberikan kebermanfaatan dan juga menaruh beberapa nilai-nilai pengalaman untuk banyak orang. Dan itulah di hari ke-6, karena setelah itu kita kembali lagi ke Makassar. Kita nggak berangkat subuh tapi pulangnya malam gitu. Dan keesokan harinya di hari ke-7 itu menjadi hari terakhir saya di Sulawesi. Kita tutup dengan goes. Kita sepedaan keliling kota Makassar. Dan juga akhirnya kita tutup dengan nongkrong atau sarapan di salah satu sesepuh kopi di sana, sesepuh kafe ya, warkop di kota Makassar, di Warkop Sija itu. Dan itu menjadi hari penutup ataupun agenda penutup di kota Sulawesi Selatan. Semua, Sulawesi Selatan memberikan pengalaman yang luar biasa karena banyak sekali pelajaran terkait kultur, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan, dan bagaimana kita bisa belajar vokal untuk terhadap isu-isu tertentu ataupun isu-isu yang sangat luas dari orang-orang yang seringkali kita tidak terduga, seperti ibu-ibu di Layalai, lalu juga teman-teman mahasiswa di distrik Berisik, dan juga belajar banyak dari keluarga kerajaan Goa dan lain sebagainya. Pengalaman yang begitu menginspirasi, begitu bermakna, dan begitu banyak cerita yang bisa kita tulis. Aku akan tulis satu kata buat Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan berwarna, karena banyak sekali pengalaman yang bisa diambil dari spektrum yang sangat luas dan dari berbagai warna yang ada di hidup ini. Jadi itulah pengalaman Sulawesi Selatan, harapannya bisa membuat kita berkembang bersama.